Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Mikael Soradikara dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi buku yang berjudul Essential Concept in Sociology. Tema pertama, berpikir sosiologi. Cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman orang tentang dan tindakan terhadap subjek. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Namun dari akhir tahun 1950-an, wacana mulai dipahami sebagai tipe tindakan dan dengan demikian intervensi di dunia. Apakah kita membahas kelompok politik sebagai teroris atau pejuang kemerdekaan, atau apakah laporan berita berfokus pada penyebab pemogokan industri atau gangguan yang dihasilkannya mempengaruhi cara kita bertindak. Pengertian tindak tutur mengubah cara bahasa dan percakapan sehari-hari dilihat. Apa yang sebelumnya tampak marginal segera menjadi pusat pemahaman kita tentang sosial struktur dan hubungan kekuasaan serta studi tentang budaya dan media massa. Sosiolog mampu mempelajari cara bahasa digunakan untuk membingkai politik argumen, mengecualikan ide-ide tertentu dari perdebatan, dan kontrol cara orang mendiskusikan masalah. Yang berikut, tema kedua, melakukan sosiologi. Tipe ideal adalah konstruksi, yaitu diciptakan oleh peneliti di atas dasar kriteria yang berasal dari tertarik pada fenomena sosial tertentu. Sebagai contoh, kita bisa membangun tipe ideal sosialisme, demokrasi, kejahatan dunia maya, masyarakat konsumen atau moral panik. Namun dalam membuat konstruksi, kami tidak bertujuan untuk menggabungkan banyak aspek dari fenomena sebagai mungkin untuk menghasilkan gambaran yang akurat tentangnya. Karena Weber berpendapat sosiologi tidak dapat meniru metode eksperimental ilmu alam, kita perlu menemukan cara lain untuk memperoleh pengetahuan yang valid tentang masyarakat, dan tipe ideal adalah salah satu alat yang berguna membantu kita melakukannya itu. Yang berikut, tema ketiga, lingkungan dan urbanisme. Pemisahan atau keterasingan manusia dari beberapa aspek penting dari sifat mereka atau dari masyarakat sering mengakibatkan perasaan tidak berdaya dan ketidakberdayaan. Keterasingan adalah konsep yang telah keluar dari wacana sosiologis dan menjadi komentar media dan bahasa sehari-hari. Kita mungkin diberitahu bahwa secara keseluruhan generasi menjadi teralienasi dari masyarakat karena misalnya atau bahwa subkultur pemuda mewakili keterasingan kaum muda dari nilai-nilai arus utama. Kota adalah jenis pemukiman manusia yang besar, seringkali menjadi pusat dari kekuasaan dalam kaitannya dengan daerah-daerah terpencil dan lebih kecil pemukiman. Meskipun keberadaannya dapat dikenali, kota dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno. Gagasan bahwa kota dan kehidupan perkotaan memiliki karakter yang khas atau bentuk kehidupan adalah tesis sosiologis yang dapat dilacak hingga akhir abad ke-19. Saat itu proses urbanisasi menyebabkan populasi yang sangat cepat, pertumbuhan dan peningkatan kepadatan yang bagi banyak orang tampaknya menandai tahap baru peradaban. Ferdinand Tönnies dan Georg Simmel mengeksplorasi kontras dengan pemukiman sebelumnya, menunjukkan bagaimana individu mengembangkan psikis dan sosial baru strategi untuk bertahan hidup di lingkungan baru. Yang berikut, tema keempat, struktur masyarakat. Kata birokrasi diciptakan pada tahun 1745 sebagai kombinasi dari biro Prancis atau kantor atau tulisan meja, dan bahasa Yunani kratos atau memerintah, dan dengan demikian berarti aturan pejabat. Ini pertama kali digunakan untuk menggambarkan pejabat pemerintah, tetapi kemudian diperluas untuk menerima semua organisasi besar. Dari awal birokrasi mengambil nada negatif dan ada banyak karya fiksi yang mengkritik kekuasaan birokrasi, seperti Franz Novel
Kafka The Triad, dengan penggambaran mimpi buruknya dari pejabat yang impersonal dan tidak dapat dipahami. Ini pandangan negatif terus berlanjut dalam budaya populer dengan birokrasi dilihat sebagai mengikat orang dalam pita merah dan juga menjadi tidak efisien dan boros. Studi sosiologis birokrasi telah didominasi oleh ide-ide Max Weber yang menciptakan birokrasi tipe ideal klasik yang telah membentuk dasar untuk banyak penelitian. Berbeda dengan pandangan sebelumnya yang melihat birokrasi sebagai tidak efisien, Weber berpendapat bahwa kenyataannya birokrasi modern pada akhirnya begitu tersebar luas karena itu adalah bentuk yang paling efisien dari organisasi belum dirancang. Yang berikut tema kelima, peluang hidup yang tidak sama. Posisi ekonomi relatif dari kelompok-kelompok sosial yang besar didefinisikan dalam kaitannya dengan pekerjaan, kepemilikan properti dan kekayaan atau pilihan gaya hidup. Sosiolog telah lama tidak setuju atas skala sosial sejak teori dan pendekatan yang agak berbeda dari Marx dan Weber. Bagi Marx, kelas adalah sekelompok orang yang berdiri dalam hubungan yang sama dengan alat-alat produksi. Terus terang, mereka adalah pemilik atau bukan pemilik dan kelas sistem karena itu mencakup sebagian besar sejarah manusia. Di dalam masyarakat praindustri, dua kelas utama adalah pemilik tanah bangsawan atau pemilik budak dan mereka yang mengerjakan tanah hamba, budak dan orang bebas kaum tani. Tetapi dalam masyarakat kapitalis, pabrik, kantor, mesin dan modal yang dibutuhkan untuk membelinya telah menjadi lebih penting daripada tanah. Dua kelas utama hari ini adalah mereka yang memiliki alat produksi baru ini kapitalis dan mereka yang mencari nafkah dengan menjual tenaga kerja mereka kepada mereka kelas pekerja atau proletariat. Yang berikut tema ke-6, hubungan dan jalan hidup. Pandangan lama tentang kehidupan manusia adalah bahwa ada siklus hidup universal yang kita semua lewati, mengandung beberapa tahap biologis yang tetap. Kita semua, bayi, anak-anak, orang muda, orang dewasa, dan orang tua, tentu saja pada akhirnya kita semua mati. Namun dari tahun 1970-an dan seterusnya, sebagai masa kanak-kanak, subkultur, remaja, dan penuaan menjadi bagian dari sosiologi arus utama, ini menjadi lebih jelas bahwa tahap-tahap yang tampaknya alami atau biologis ini sebenarnya adalah bagian dari perjalanan hidup manusia yang harus dipahami secara sosial dibangun. Sosiolog menemukan bahwa pengalaman masa kanak-kanak sangat berbeda dalam masyarakat feodal. Tanpa perbedaan tahap yang terpisah dari masa dewasa, anak-anak melihat dan diperlakukan sangat seperti dewasa kecil dan ditetapkan untuk bekerja secepat mungkin. Terciptanya budaya pemuda dengan karakteristik sendiri hanya muncul di periode pasca 1945 dan seiring dengan bertambahnya usia harapan hidup, lebih banyak orang sekarang dapat berharap untuk mengalami menjadi tua-tua lebih dari 80 dari sebelumnya. Untuk sosiolog, konsep perjalanan hidup lebih disukai dengan siklus hidup karena memungkinkan untuk variasi yang cukup besar dalam tahap kehidupan yang telah ditemukan dalam masyarakat yang berbeda dan dari waktu ke waktu. Yang berikut tema ke-7, interaksi dan komunikasi. Studi tentang banyak bentuk yang tampaknya tidak penting dari pertemuan sosial sangat penting dalam sosiologi dan awalnya dikembangkan dari tahun 1920-an sebagai pusat konsep dalam tradisi interaksi simbolik. Rutinitas sehari-hari memberikan struktur dan bentuk bagi kita hidup dan kita bisa belajar banyak tentang diri kita sendiri dari mempelajari mereka. Biasanya interaksi sosial melibatkan pertukaran terfokus dan tidak terfokus. Erving Goffman menyebutkan contoh interaksi terfokus sebagai pertemuan dan sebagian besar kehidupan kita sehari-hari terdiri dari pertemuan dengan orang lain, keluarga, teman, kolega sering terjadi dengan latar belakang interaksi tidak fokus dengan orang lain yang hadir di tempat kejadian. Interaksi sosial membutuhkan berbagai bentuk nonverbal komunikasi, pertukaran informasi, dan makna melalui ekspresi wajah.
gerak tubuh, dan gerakan tubuh. Salah satu aspek utama dari nonverbal komunikasi adalah ekspresi wajah dari emosi. Ketika kita membandingkan wajah manusia dengan wajah orang lain spesies, tampaknya sangat fleksibel dan mampu manipulasi. Norbert Elias berpendapat bahwa belajar wajah menunjukkan bagaimana manusia, seperti semua spesies lainnya, telah berevolusi secara alami dalam jangka waktu yang lama, tapi juga bahwa dasar biologis ini telah dilapisi dengan fitur budaya dalam proses perkembangan sosial. Yang berikut tema ke-8, kesehatan, penyakit, dan tubuh. Model praktik medis barat di mana penyakit didefinisikan secara objektif sesuai dengan adanya gejala fisik yang dikenali dan diturunkan secara ilmiah. Perawatan medis diupayakan untuk memberikan tubuh ke kesehatan. Dalam budaya pramodern, keluarga adalah yang utama institusi yang menangani sakit dan penyakit. Untuk misalnya selalu ada individu yang berspesialisasi dalam penyembuhan dengan menggunakan campuran fisik dan magis obat. Banyak dari pengobatan tradisional ini bertahan hari di dalam budaya non-barat di seluruh dunia, dan kebanyakan dari mereka sekarang didefinisikan sebagai obat alternatif. Mereka alternatif karena untuk lebih dari 200 tahun, ide-ide barat tentang obat-obatan lebih dominan seperti yang diungkapkan dalam model biomedis dari kesehatan. Yang berikut tema ke-9, kesehatan dan kontrol sosial. Teori kontrol sering ditelusuri kembali ke filsuf abad ke-17 Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa dalam masyarakat individu yang mementingkan diri sendiri, kekuatan besar negara diperlukan untuk mencegah perang semua melawan semua. Kontrak antara negara dan individu yang menukar kesetiaan warga dengan negara dan pelindungan negara terhadap individu. Sebagai studi tentang kontrol sosial memasuki ilmu sosial, more kompleks, perspektif sosiologi dikembangkan. Pada akhir abad ke-19, Edward Ross menyarankan bahwa kontrol sosial melibatkan semua tekanan pada orang-orang untuk menyesuaikan diri dengan aturan sosial, meskipun ini sangat umum mendekati. Talcott Parsons menawarkan alternatif berdasarkan sosialisasi. Yang berikut tema ke-10, sosiologi politik. Sosiologi politik Max Weber adalah titik awal untuk sebagian besar studi tentang kekuasaan, politik, dan otoritas. Weber melihat kekuasaan sebagai kemampuan orang atau kelompok untuk mendapatkan cara mereka sendiri, bahkan melawan oposisi, tapi orang dapat dikatakan berada di posisi otoritas saja ketika mereka dapat mengeluarkan perintah dan memiliki harapan yang masuk akal bahwa perintah itu akan menjadi dilakukan. Oleh karena itu, otoritas bertumbuh pada kepercayaan di antara mereka yang menerima perintah bahwa orang yang memberikan mereka adalah melakukannya secara sah. Artinya, posisi mereka diterima sebagai berwibawa. Kewenangan dapat dilihat dalam operasi di hubungan orang dewasa anak dalam keluarga, di mana kepala rumah tangga membuat keputusan dalam organisasi, di mana manajer dipandang memiliki hak untuk memberi perintah di dalam angkatan bersenjata, di mana sistem pangkat yang ketat dan otoritas ada, dan dalam politik, di mana pemerintah memperkenalkan hukum yang mereka harapkan untuk dipatuhi. Sekian dan terima kasih.